Selamat hari Minggu Kak Maya, apa kabar? Selamat hari Minggu Bang Nehe. Selamat hari Minggu Bang Rajana, Bang Haga. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya hari Minggu ini kita kembali lagi ibadah streaming. Streaming gak sih ini namanya? Online lah kita Online sebut lah aja, ya. Bang. Iya. Adik-adik di rumah kita di sini melayani adik-adik. Iya, betul sekali. Oke, Bang Nehe, kita sapa dulu lah adik-adik media remaja yang ada di rumah ya saat Oke. ini ya. Kalau kita bilang shalom berarti di rumah mereka bilang Shalom, sukacita, semangat. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Shalom sukacita semangat Marema. Shalom. Oke, harusnya sih di rumah semangat ya Kak, walaupun Semangat, kita harus nggak dengar. semangat Bang hari Minggu ini. Benar. Nah di hari Minggu ini berarti minggu kedua kita live streaming Kak ya. Betul, Live Bang. streaming lagi, ibadah online. Iya. Nah walaupun kita ibadah online, tetap kita harus bersikap yang baik di rumah, betul Kak ya? Betul. Tidak boleh sambil minum, sambil makan, apalagi ibadahnya ditinggal dulu ke dapur, ke kamar mandi, kalau bisa jangan. Iya. Kita ikuti ibadahnya dari awal, pertengahan sampai akhir, karena akan ada firman nanti. Betul. Lalu kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, mengumpulkan persembahan dan seterusnya. Nah, untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah ini, kita nyanyikan satu lagu pujian penyembahan untuk Tuhan kita, lagu Manis Kau Dengar. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Adik-adik media remaja di rumah, kita harus tetap bersuka cita dalam kondisi apapun, karena kita yakin selama kita hidup Tuhan yang kita sembah yang memberkati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. ya Allahku, Aku hendak bermazmur bagimu
karenamu. Wah, tadi nyanyian pujiannya biarlah manis kau dengar ya Kak Maya. Kalau supaya Tuhan dengar nyanyian pujian kita berarti kita harus nyanyi dengan Sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Kita mau muji Tuhan dengan sukacita. Sekarang Bang Nehe, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Kak Maya yang bawa atau Bang Nehe? Kak Maya boleh. Oke. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Tuhan masih boleh izinkan kami untuk beribadah di hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Dan biar Tuhan yang boleh berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kita sudah berdoa, kita sudah nyanyi. Terus kita ngapain lagi nih Kak? Kita mau puji Tuhan lagi Bang Kita mau Nehe. puji Tuhan lagi. Lebih semangat lagi. Lebih semangat dengan lagu Allah sanggup. Semuanya boleh tepuk tangan ya Bang Nehe. Boleh tepuk tangan, boleh bangkit berdiri juga di rumah. Kita sama-sama nyanyi puji Tuhan. Yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan walaupun di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing. Apa yang Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sing. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Wah, Allah sanggup menaklukkan segala perkara katanya Kak Maya. betul Bang Nehe. Nah, sekarang biasanya kalau di kelas ya Bang Nehe, ini biasanya sesi bagi berkat. Oh iya betul, bagi berkat. Tapi kan karena kita belum bisa beribadah bersama-sama di kelas, jadi bagi berkatnya boleh sama orang tua ya. Boleh diceritain Boleh ke sama orang tua. Terus adik-adik
Kak Maya dan Bang Nehe juga mau ajak adik-adik untuk ikut berdoa bersama-sama dengan kakak abang guru sekolah minggu. Waktunya kapan Bang Nehe? Waktunya kita doa bersama, kita bikin rantai doa dari tempat masing-masing setiap jam 9 malam. Jam 9 malam, setiap jam hari ya 9 Bang Nehe? malam setiap hari. Jadi yang kita doain apa aja sih Kak Maya? Kita berdoa terutama untuk negara kita supaya bisa cepat pulih dari kejadian saat ini, supaya COVID-19-nya boleh cepat-cepat musnah lah Bang Nehe, jangan ada deket-deket dari sama seluruh kita. negara di dunia Iya, ini betul supaya sekali. tim medis, tenaga kesehatan, orang-orang yang sakit semua diberi kekuatan, dipulihkan. Amin. Lalu keluarga juga yang mungkin ada keluarga yang meninggal Kak Maya, Iya. kita juga mengingat mereka supaya keluarganya cepat juga bisa hilang duka citanya karena kehilangan orang terkasih. Betul Bang Nehe. Jadi melalui doa ini kita mengajak adik-adik kita berdoa, kita mengingat orang-orang lain di luar sana. Mungkin adik-adik di rumah nggak terlalu terpengaruh Kak ya. Iya. Malah mungkin beberapa ngerasa seneng nggak sekolah. Tapi mungkin ini udah kelamaan Bang Udah Nehe, kelamaan jadi bosan mulai juga. bosan. Jadi Iya. pengen ketemu teman-teman. Nah, Iya. biar makin cepat ketemu teman-teman di sekolah, makin cepat kita gereja bareng, kita berdoa biar Tuhan dengar doa kita, semuanya semakin baik. Oke, jangan lupa berarti mulai hari ini jam 9 malam. Nanti juga diingetin deh di grup lain apa di grup WhatsApp sama gurunya ya. Iya, betul sekali Bang Nehe. Oke. Lalu sekarang kita mau apa Kak? Sekarang kita sudah nyanyi, sekarang waktunya berarti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King. Let our King be lifted up. Hosanna. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah boleh kami lakukan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang boleh terus termulia Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap kami Tuhan. Pimpin kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk boleh mendengar dan mengerti dengan baik firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik.
pada minggu pagi ini kita akan membahas tema tentang penyambutan Yesus di Yerusalem. Nah, sebelum kita membahas itu, terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita dulu ya. Semua sudah siap sedia kan Alkitabnya? Ingat ya, nggak boleh pakai Alkitab atau HP, harus pakai Alkitab ya, seperti gini nih. Ya. Nah, kita membuka Alkitab kita di Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Oke, kakak tungguin. Udah dapat semua kan? Oke. Kakak akan bacakan dari sini Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, pada minggu pagi ini kita akan membahas tentang penyambutan Yesus di Yerusalem. Yang di mana kita sudah tahu bahwa Yesus disambut oleh orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu menyambut Yesus sambil menaruh daun palem di jalan yang akan dilewati Yesus. Menaruh daun palem sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sebagaimana yang kita tahu, daun palem itu adalah lambang kemenangan dan kejayaan. Sedangkan Hosana artinya keselamatan. Nah, pada saat itu Yesus menemukan seekor keledai di Yerusalem, seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya. Yesus pada saat itu tidak seperti Raja Israel pada umumnya, raja-raja pembesar di dunia pada umumnya, di mana kita ketahui raja-raja yang pada umumnya itu kan biasanya naik tandu yang dipapang oleh para muridnya gitu kan. Contohnya seperti Raja Salomo ya, Raja Salomo yang mengendarai tandu yang tiang-tiangnya dibuat dari perak. Sandarannya terbuat dari emas dan tempat duduknya berwarna ungu gitu. Tentu megah sekali, berbanding terbalik sekali dengan yang digunakan Yesus pada saat itu, yaitu keledai muda. Nah, kedatangan Yesus yang seperti itu ternyata sudah dinubuatkan pada perjanjian lama, yaitu pada Alkitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Coba kita buka Alkitab kita, Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Oke, Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Sudah ketemu semua? Nah, di sini kakak bacain ya. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang yang dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kedatangan Yesus yang sederhana seperti itu ternyata udah dinubuatkan pada Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 tadi. Nah, kedatangan Yesus yang sederhana seperti itu menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan bagi orang-orang, termasuk murid-murid Yesus gitu kan, yang tidak
memahami maksud dari Yesus seperti itu. Karena kan pada saat itu ya, bangsa Yerusalem mengharapkan kedatangan yang Raja Baru ini melepaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi pada saat itu. Karena kan pada zaman itu, zaman-zaman jajahan bangsa Romawi terhadap Yerusalem. Makanya mereka mengharapkan kedatangan Raja Baru ini melepaskan mereka dari hal itu gitu kan, dari jajahan bangsa Romawi. Nah, tetapi tidak, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk berperang, melainkan Yesus datang ke dunia ini untuk menaruh cinta, kasih dan damai gitu. Makanya Yesus memilih untuk mengendarai keledai muda, bukan kuda perang gitu kan. Karena kan seperti yang adik-adik ketahui, kalau keledai muda itu tidak bisa mengangkut barang yang cukup berat gitu. Tidak bisa mengangkut barang yang cukup berat, dan kita ketahui kalau keledai muda itu jalannya lumayan lambat dibandingkan dengan kuda kan yang gagah, yang larinya cepat, bisa mengangkut beban yang berat sekalipun gitu. Makanya kalau orang-orang berperang pakai kuda gitu, bukan pakai keledai gitu. Makanya keledai itu dilambangkan sebagai tanda damai, tanda cinta dan kasih gitu. Nah, adik-adik, kalau mendengar kata raja, yang terbesit dalam pikiran adik-adik apa? Pasti sebagian kita kalau mendengar kata raja, kita kan mengimajinasikan raja itu seperti yang gagah ya kan, gagah, mempunyai jubah yang luar biasa, mempunyai murid-murid, mempunyai ribuan murid, mempunyai pedang, kendaraannya kayak tandu yang dipapang oleh para muridnya gitu kan. Atau setidaknya menaiki kuda lah yang sudah dipermak sedemikian rupa gitu kan. Mungkin sebagian besar kita mengimajinasikan raja seperti itu gitu. Dan berbanding terbalik sekali dengan kedatangan Yesus pada saat itu. Mungkin kalau kita tidak melihat secara fisik gitu kan, tidak melihat secara fisik yang seperti mempunyai jubah yang bagus dan lain-lain seperti itu, mungkin kita akan meragukannya sebagai raja gitu kan. Nah, bisa saja pemikiran seperti ini dapat mempengaruhi kita dalam menerima Yesus di kehidupan kita gitu kan. Ada orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan jika dalam kehidupannya serba berkecukupan gitu. Jika ia merasakan semua yang dibutuhkannya itu terpenuhi gitu kan. Dia tidak pernah merasakan sakit gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika sedang sakit itu menandakan tidak adanya Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Apakah ketika kita sedang sengsara itu menandakan Tuhan tidak ada di dalam hidup kita gitu. Tentu tidak ya. Setiap kejadian, setiap apa yang menimpa hidup kita itu pasti ada yang melatar belakangnya. Itu pasti semua disertai oleh Tuhan. Seperti itu. Misalnya pada saat ini gitu kan, apalagi sedang maraknya ya virus corona, yang pemerintah sendiri menghimbau kita supaya di rumah aja gitu, karantina di rumah, tidak boleh kemana-mana. Bahkan sekolah sendiri sudah belajar online, belajar dari rumah, tidak bisa ke sekolah lagi gitu kan. Kita belajarnya dari online gitu, tidak bisa kemana-mana. Mungkin inilah kesempatan kita gitu. Inilah kesempatan kita untuk lebih dekat lagi dengan keluarga kita gitu kan. Kan kita semua di rumah aja nih, papa, mama, adik kakak, kita semua berkumpul di rumah. Mungkin ini kesempatan kita untuk mengenal keluarga kita lebih baik lagi gitu kan. Mengobrol sama mama papa kita lebih dekat lagi gitu. Mungkin pada saat sebelum kejadian ini kita disibukkan masing-masing dengan kegiatan kita yang
super sibuk mungkin gitu kan. Rutinitas sekolah, rutinitas sekolah, selesai sekolah langsung ada les ini, les itu gitu kan. Terus mengikuti ekskul ini, ekskul itu dan kegiatan organisasi lainnya gitu. Sehingga sampai di rumah kita hanya cukup waktu buat istirahat, main-main HP dan sebagainya. Tidak lagi ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama mama papa sama keluarga yang lain seperti adik kakak gitu kan. Nah, mungkin ini kesempatan kita untuk mengenal lebih dekat lagi satu sama lain. Misalnya kan seperti contohnya membantu mama memasak di dapur, beres-beres rumah gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol sama mama gitu kan. Itu kan pasti seru banget gitu. Apalagi kalau yang punya adik bisa tuh membantu adiknya mengerjakan tugas sekolah, mengajak adiknya bermain bersama, mengajak ngobrol papanya, kakak abangnya gitu kan, supaya kita lebih intim lagi dengan keluarga kita gitu. Makanya setiap kejadian apapun itu pasti Tuhan selalu beserta kita gitu. Tuhan tidak cuman memberkati kita dalam hal kecukupan, dalam hal kesenangan gitu. Tetapi Tuhan juga memberkati kita dalam kesulitan yang kita alami saat ini gitu. Ya, jadi cukup sampai di sini yang kakak sampaikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada minggu pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekiranya firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui firman ini juga kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya ini doa anak kami yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, Oke, tadi kita sudah apa Bang Nehe? sudah dengar firman dari Kak Sukesi. Terus Bang Nehe bawa apa itu Bang Nehe? Bang Nehe bawa daun palma, karena kan tadi kan firman dari Kak Sukesi, temanya minggu ini adalah tentang Minggu Palma. Iya. Hosana, orang-orang memuliakan Tuhan di Yerusalem karena Tuhan itu Raja. Dilulukan ya Bang di Yerusalem ya? Dilulukan. Lu Makanya, gue itu maksudnya Bang? bukan dong, lu gue en beda lagi. Oh, iya. Ini dilulukan Yesus dipuji-puji, tapi sayangnya ternyata beberapa hari ke depan adik-adik kita akan memperingati hari Jumat Agung di mana Yesus ternyata disalibkan. Tapi Yesus disalibkan buat apa Kak Maya? Buat kita semua. Buat kita semua, menyelamatkan kita. Oke, sekarang kita mau kumpulin persembahan. Persembahannya dikumpulkan kemana Bang Nehe? Ke orang tuanya masing-masing di rumah, nanti orang tuanya yang akan kasih ke sektornya, lalu diberikan ke gereja. Oke, kita mau kumpulkan persembahan kita mau puji Tuhan, isekin kami Enda. Isekin kami Enda, oh Bapa, maka kami asup merebandu. Laboban gege kami, oh Bapa, lako mereman bandu. Kai pesilit ibas kami, oh Bapa, rekap bekas pemereduman kami. Enda sada bagin Bapa, persembahkan kami. Oke, setelah kita mengumpulkan persembahan, sekarang kita masuk ke dalam akhir ibadah. Kita mau doa syafaat. Boleh adik-adik semua di rumah menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk berdoa syafaat. Bang Neha akan memimpin dari sini. Kita berdoa bersama-sama untuk setiap pokok doa. Mari bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah yang mengasihi kami, yang memberkati kami, yang melindungi kami hingga pada saat ini. Mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap kasih karunia Tuhan kepada kami. Meski Bapa pada hari ini kami masih belum dapat berkumpul bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah, tapi kami tetap bersuka cita, kami masih dapat melaksanakan ibadah di tempat kami masing-masing. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk keadaan
keadaan dunia ini, keadaan Indonesia secara khusus Bapa, di mana virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda kami, Tuhan tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lihat kami, Tuhan yang melihat semua kesusahan yang sedang kami derita Bapa. Tuhan bantu lepaskan semua itu, Tuhan yang angkatkan segala macam sakit penyakit virus itu dari dunia ini Bapa, dari Indonesia, sehingga kami dapat terbebas dari virus ini. Untuk setiap tenaga medis, untuk setiap orang-orang yang bersusah payah untuk merawat orang-orang yang terkena virus ini, kami berdoa bagi mereka, Tuhan yang berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang yang terkena. Kami juga berdoa buat kami, keluarga kami, maupun orang-orang di sekitar kami, supaya kami dapat tetap sehat. Tuhan yang jauhkan dari infeksi virus ini, sehingga kami dapat sehat terus, kami dapat melaksanakan aktivitas kami dapat kembali pada akhirnya nanti kami dapat kembali memuji Tuhan bersama-sama beraktivitas normal kembali. Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus untuk orang tua kami, Tuhan yang berkati pekerjaan mereka, Tuhan yang berkati kesehatan mereka, Tuhan yang berikan rezeki yang cukup untuk mereka sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga kami. Berkati juga Bapak orang-orang di luar sana yang masih belum mendapatkan berkat yang sama dengan yang kami terima, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang melihat mereka, Tuhan yang bantu kami juga, anak-anak Tuhan, media remaja untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk dapat memberikan berkat, membagikan berkat juga bagi mereka. Bapak yang berkati juga persekolahan kami, Tuhan yang berkati kami semua dalam studi kami yang mungkin akan melaksanakan ujian, Tuhan yang berkati, mampukan kami untuk melewati semuanya, sehingga benar Bapak, anak-anak Tuhan dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah sekolah di mana Tuhan tempatkan kami. Bapak, masih banyak yang mau kami doakan, tapi sebelumnya Engkau telah mengetahuinya. Tuhan tolong kabulkan semua permintaan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Ini doa kami, ini syafaat kami Bapak, yang kurang sempurna kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.